Kegelisahan Aki J saat kehilangan genggaman tangan sang bunda menjadi bukti bagaimana dekatnya bocah itu dengan wanita yang telah melahirkannya. Meski sejak Maya berpisah dengan Ahmad Dhani, bocah itu berada dalam asuhan sang ayah. Kedekatan itu tak pernah luntur. Konon di antara ketiga buah cinta Maya dengan Dhani, memang si bungsu Aki J lah yang paling dekat dengan Maya. Maka lihatlah ketika akhirnya Maya untuk pertama kalinya bisa liburan bersama ketiga jagoannya di Bali. Aki J bersama kedua kakaknya Al dan El bermanja-manja di pangkuannya. Dan kini saat Aki J tergolek tak berdaya di rumah sakit, Maya menunjukkan kesejatiannya sebagai seorang ibu. Siang malam menjaga Aki J tak lagi menghiraukan kesehatan dirinya. Barusan sih Maya baru kembali ke kamar karena belum tidur sama sekali. Jadi lagi baru mau tidur. Dengan kita nggak boleh masuk aja berarti kan bukannya gitu. Kalau kemarin saya masih bisa masuk, kalau sekarang udah nggak bisa. Di saat Maya dibekap, kesedihan yang mendalam mendampingi Aki J yang harus berkali-kali jalani operasi, kasus kecelakaan bocah 13 tahun itu hangat diperbincangkan publik. Banyak menaruh perhatian pada kasus itu. Polisi pun langsung merazia anak-anak di bawah umur yang menyetir kendaraan sendiri. Kasus yang telah menjadikan Aki J sebagai tersangka seolah membuat pihak kepolisian untuk bertindak lebih sigap. Kalau terjadi di lapangan dan kita ketahui ya kita stop, ya kita tindak, kita tilang. Dan kita sita kendaraannya sebagai barang bukti untuk persidangan. Ya, kepada masyarakat kita mengharapkan kerjasamanya untuk supaya bisa mencegah putra-putri kita agar tidak menggunakan kendaraan bermotor kemanapun, termasuk ke sekolah, ya, apabila memang belum cukup umur, ya, di bawah 17 tahun. Karena memang secara fisik memungkinkan, namun secara fisik, psikis dan mental belum dewasa. Jadi di jalan itu belum bisa arif untuk melihat ataupun berlalu lintas dengan baik, ya. Dan kita juga harapkan kerjasama dengan orang tua, dengan sekolah, supaya sekolah juga tidak memperbolehkan anak sekolahnya yang masih di bawah umur mengemudikan kendaraan bermotor. Lalu benarkah akibat peristiwa ini bisa saja hak asuh untuk anak-anak Dhani Maya dicabut? Seperti apa pihak KPAI dan Komnas Perlindungan Anak melihat hal ini? Kuasa asuh itu ada di orang tua, akan tetapi tidak bersifat mutlak. Ada ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi yang merupakan tanggung jawab orang tua. Jika seseorang atau di dalam hal ini orang tua tidak mampu menjamin pemenuhan hak-hak anak dan apalagi membahayakan fisik maupun non-fisik anak di dalam proses pengasuhannya, maka hak pengasuhan bisa dicabut dan melalui mekanisme pengadilan tentunya. Apabila ditemukan pembiaran dan melakukan kelalaian terhadap kewajiban pasal 26, maka negara lewat penetapan pengadilan dapat mencabut hak kuasa asuh kedua orang tuanya. Dan bahkan kalau kedua orang tuanya itu dia anggap tidak layak untuk mengasuh, negara bisa mencabut itu dan menyerahkan kepada pemerintah. Negara punya kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, siapapun dalam kasus ini. Kesedihan Maya dan Dhani menunggui sang buah hati yang berjuang di ruang operasi menggugah rasa iba dari keluarga korban. Sejak hari Selasa, Rabu hingga kemarin, keluarga korban bergantian berdatangan ke rumah sakit untuk mendoakan Aki J sekaligus melipur lara hati Maya dan Dhani. Para keluarga korban memang sempat terpukul karena kehilangan orang yang dicintai. Namun itikat baik Dhani untuk bertanggung jawab dan menanggung biaya pendidikan anak-anak para korban telah meluluhkan hati keluarga yang ditinggalkan. Menyebut tragedi maut sebagai takdir sang halik, mereka datang mengajari Dhani dan Maya untuk tabah menghadapi kenyataan. Hari ini kita kedatangan tamu dari salah satu keluarga korban, Mbak Husnul Khotimah. Beliau adalah istri dari Mas Wahyudi Hartono yang berdomisili di Purbalingga. Jadi korban asal Purbalingga. Dan Pak Imam Santoso adalah sepupu tertua dari Mas Agus. Dan datang ke sini untuk memberikan doa. Tadi Mas siapa ini? Mas siapa? Bruri. Ipar ya berarti ya? Ipar. Ya Ipar. Mas Bruri tadi juga cukup lama memberikan doa kepada Dul dan memberikan nasihat-nasihat kepada Dul. Saya sendiri nggak tahu tadi bisikannya apa, nanti tanyakan sendiri saja. Yang jelas kedatangan kami ke sini mendoakan agar Dul segera pulih kembali dari sehat yang sedang sakit, dan Dhani supaya diberikan ketabahan dalam menghadapi ujian ini. Kami semua udah ikhlas dan menerima
segala cobaan ini? Banyak zikir, banyak ingat Allah. Dengan ingat Allah, maka kemudahan-kemudahan atau keajaiban-keajaiban insya Allah akan datang dengan sendirinya. Kita hanya ingat Allah. Ya. Pada saat dibisikin sendiri, ada respon? Ada respon, baik. Responnya apa, Pak? Iya, gitu. Dia jawab, iya mengaku. Iya, tapi dengar. Udah bisa mengucapkan, udah ada suaranya maksudnya. Lain kisah kecelakaan maut yang melibatkan Akije, lain lagi kisah Vicky Prasetyo, mantan tunangan Zaskia Gotik. Meski Vicky sudah dijebloskan ke penjara karena kasus pemalsuan surat, sang ibu masih saja membantah. Lantas apa kata teman-teman SMA Vicky soal gaya bicara Vicky yang berlebihan dan tak jelas? Saksikan hanya di Intens di segmen berikutnya. Dalam bingkai kasus yang berbeda, meski Vicky sudah dijebloskan ke penjara, sang ibu terus saja membantah perbuatan anaknya. Lantas apa kata teman-teman Vicky tentang gaya bicara Vicky yang berlebihan dan tak jelas?